Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi jangan lupa nonton. Sebelum mulai kasusnya, aku tahu nih ya, pasti kalian suka banget sama cerita-cerita misteri, cerita true crime yang bikin penasaran gitu. Apalagi kalau kasusnya itu berasal dari Indonesia. Ya menyangkut hal-hal atau orang-orang dari Indonesia gitu ya. Kalau kalian suka cerita-cerita semacam itu, kalian harus banget kunjungin channel satu ini, yaitu channel Rika Ro. Wah, ini sih channel bagus ya menurut aku. Jangan lupa kalian kunjungin, kalian subscribe dan like videonya kalau kalian suka. Support channel ini ya teman-teman, supaya dia makin banyak kasih cerita-cerita yang menarik lagi. Oke, nanti linknya aku taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja dan langsung bisa nonton video-videonya. Kalian bisa subscribe dan ini oke banget loh buat ngisi waktu luang kalian. Nah, hari ini aku mau membahas kasus yang gak biasa banget. Siapa sih yang gak ngeri dan takut sama seorang pembunuh ya kan? Dan kalau biasanya nih kita takut, kita ngeri, pasti kita minta bantuan dan perlindungan dari pihak berwajib, yaitu polisi kan? Tapi gimana ceritanya teman-teman? Kalau polisi itulah ternyata si pembunuhnya. Dia manfaatkan profesinya untuk mewujudkan hayalan-hayalan sadisnya. Dan pastinya gak susah ya buat dia cari korban. Karena orang-orang ya percaya 100% sama dia. Kira-kira berapa banyak orang yang jadi korban dia ini? Dan bener gak sih polisi ini adalah seorang serial killer? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus yang mau aku ceritain hari ini terjadi di Martin County, Florida, Amerika Serikat. Dan daerah Martin County ini seperti permata tersembunyi di Florida ya teman-teman. Karena di sana itu banyak banget pantai-pantai yang indah, dengan airnya yang warna biru, jernih. Pokoknya setiap hari adalah summertime di sana. Asik banget ya. Jadi pada tahun 70-an itu ya, memang banyak banget turis-turis anak muda yang datang ke sana bareng teman-teman untuk liburan. Biasanya mereka tuh ya berjemur di pantai santai-santai, main volley pantai, mereka surfing dan melakukan hal lainnya yang seru-seru. Udah gitu di sana tingkat kejahatannya juga rendah, jadi nggak pernah ada kejahatan yang besar banget gitu ya. Dan masyarakat lokalnya pun dikenal dengan orang-orang yang taat hukum. Jadi pastinya keadaan di sana tuh tenang dan damai banget. Jauh lebih tenang dari berbagai daerah-daerah lain yang ada di Florida. Tapi keadaan damai di sana tiba-tiba berubah pada bulan Juli tahun 1972. Sheriff Martin County yang menjabat saat itu dapat telepon dari wakilnya yang bernama Gerard Schaefer. Nah, si Schaefer ini bilang sama Sheriff, aku melakukan satu hal yang sangat bodoh dan aku yakin kamu pasti bakal marah. Jadi katanya Schaefer ini bertemu dengan dua cewek hitchhikers. Buat kalian yang belum tahu, hitchhikers itu adalah orang-orang yang biasanya numpang di mobil orang lain kalau mau kemana-mana gitu ya. Dia nunggu di pinggir jalan, terus kalau ada mobil lewat dia gini-gini mau numpang. Nah, itu disebut julukannya itu hitchhikers. Nah, si Schaefer ini kayak ketemu sama dua cewek hitchhikers, terus dia tuh pengen kasih pelajaran sama dua cewek ini. Kalau menumpang di mobil orang asing tuh bahaya banget. Kalau ngelakuin hal kayak gitu bahaya banget buat keselamatan mereka. Tapi Schaefer memberi pelajaran yang berlebihan sama kedua cewek ini katanya. Schaefer bilang sama Sheriff kalau dia bawa kedua cewek ini ke sebuah hutan, terus di sana cewek-cewek itu diikat di pohon sama si Schaefer, habis itu ditinggalin begitu aja. Maksudnya Schaefer sih katanya mau nakut-nakutin kedua cewek ini biar lain kali dia udah nggak numpang-numpang ke mobil orang asing lagi gitu. Tapi saat si Schaefer ini balik lagi ke hutan pengen nemuin kedua cewek itu, ternyata kedua cewek itu sudah menghilang. Ya bener aja, pastinya sheriffnya langsung marah dong. Dia langsung bilang, kamu gimana sih? Ngapain sih ngelakuin hal kayak gitu kan? Udah kamu cepet deh balik ke kantor. Akhirnya si Schaefer ini balik ke kantor sheriff. Sementara sheriff dan beberapa petugas lain ke hutan, mereka mencari kedua wanita ini. Dan akhirnya mereka menemukan kedua cewek itu. Luar biasa ya, kedua cewek ini ditemukan dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Tangannya mereka tuh masih keborgol ke belakang gitu. Terus mereka lagi lari-lari sambil teriak-teriak histeris, mereka nangis. Mereka tuh ketakutan banget teman-teman. Ceritalah mereka berdua ini ke sheriff tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kedua wanita ini adalah Nancy Trotter 17 tahun dan Pamela Wells 18 tahun. Mereka itu adalah sahabat yang lagi liburan ke sana. Dan gimana sih mereka berdua bisa ketemu sama petugas Gerard Schaefer? Nah, kayak gini ceritanya. Mereka bilang sehari sebelumnya mereka itu menumpang di mobil orang lain untuk menuju ke pantai. Dan pas sampai di pantai mereka ketemu sama petugas polisi lokal yaitu Gerard Schaefer. Nah,
petugas Shaver kasih nasihat ke mereka berdua kalau numpang ke mobil orang asing tuh berbahaya banget katanya. Terus akhirnya dia nawarin untuk anterin ke penginapan dari pantai itu. Terus mereka berdua mau dong, udah dianterin tuh ke penginapan. Selamatlah mereka sampai penginapan, berjalan baik-baik aja. Pas sampai di penginapan, si Shaver ini bilang ke dua gadis ini kayak gini, kalian tuh ya biar aman gini aja deh, ini buat keselamatan kalian juga ya. Jadi besok pagi kan kalian mau ke pantai lagi, udah kalian gak usah numpang mobil orang asing, biar besok aku aja yang anterin, kata petugas Shaver gitu. Besok pagi-pagi aku datang ke sini lagi untuk jemput kalian, terus bakalan anterin kalian ke pantai. Dan mereka berdua ya setuju, karena memang mereka melihat petugas Shaver tuh ya kelihatannya baik-baik aja, orangnya juga rapi, ramah gitu ya, tampan, masih muda, pakai seragam polisi juga. Dan apalagi kedua gadis ini kan emang gak kenal siapa-siapa di kota itu, jadi ya mereka setuju. Besok paginya seperti yang dijanjiin, Shaver datang ke penginapan mereka mau menjemput mereka. Tapi anehnya hari itu Shaver nggak pakai seragam polisi dan dia juga nggak pakai mobil polisi, jadi dia pakai mobil pribadinya. Dan kedua gadis ini sempat heran dan tanya gitu sama Shaver, kok kamu nggak pakai baju polisi sih? Terus nggak pakai mobil polisi juga? Terus Shaver bilang, iya nih aku lagi libur, soalnya kebetulan lagi libur, lagi bebas tugas, jadi ya udah pakai baju biasa, terus pakai mobil pribadiku. Udah nggak apa-apa, nggak usah khawatir katanya. Ayo aku anterin ke pantai gitu kan. Ya mereka kayak mungkin udah ada firasat nggak enak juga, tapi karena emang nggak ada yang harus dicurigain gitu kan, kemarin juga mereka baik-baik aja kan dianterin, akhirnya mereka setuju tuh masuklah ke dalam mobilnya petugas Shaver. Tapi bukannya dibawa ke pantai, petugas Shaver malah membawa Nancy dan Pamela itu ke sebuah hutan area terpencil. Setelah sampai di sana, Shaver langsung todongin pistol ke mereka, suruh mereka keluar dari mobil, habis itu borgol tangan mereka, dan mereka tuh dibawa ke satu spot, ngelewatin semak-semak juga, dan spotnya itu seperti memang sudah disiapkan ya sama Shaver, karena di sana sudah ada tali untuk mereka berdua. Jadi Shaver ini mengikat tali ke kayak ranting pohon gitu ya teman-teman, tapi ranting pohon yang besar, terus dibikin kayak simpul yang biasa orang mau bunuh diri gitu, mau gantung diri teman-teman. Nah kedua gadis ini disuruh diri di sebuah batang pohon yang kayak licin banget gitu ya, di bawah tuh ada ditaruh batang pohon, mereka diri di sana. Dan di leher mereka tuh ya dilingkarin tali yang tadi aku bilang. Batang pohon yang mereka injak tuh benar-benar licin ya. Jadi kalau misalkan mereka kepleset sedikit aja, ya udah mereka bisa meninggal gitu, bisa langsung kegantung kan mereka. Jadi mereka benar-benar harus jaga keseimbangan. Dan selagi Nancy dan Pamela itu jaga keseimbangan, petugas Shaver ini dia melakukan hal yang luar biasa mengerikan. Dia menganiaya kedua wanita ini secara fisik dan juga seksual. Nah menurut pengakuan mereka berdua, saat Shaver lagi menyiksa mereka itu, Shaver dapat telepon teman-teman. Langsunglah Shaver angkat teleponnya dan dia harus pergi ternyata dari sana. Tapi sebelum pergi, Shaver tuh sempat ngomong ke Nancy dan Pamela, aku bakal balik lagi buat kalian, aku bakal menyelesaikan semuanya ini. Dan kalian pikirin deh, salah satu dari kalian bakal aku lepasin, tapi salah satu dari kalian bakalan aku bunuh. Jadi kalian pikirin deh, siapa yang mau aku bunuh, siapa yang mau aku lepasin, katanya gitu. Tapi setelah Shaver pergi, luar biasanya, ajaibnya, Nancy dan Pamela itu berhasil ngelepasin kepala mereka dari tambang tadi itu ya teman-teman, dikeluarin kepalanya. Setelah itu mereka langsung lari sekeceng-kecengnya untuk menyelamatkan diri. Mereka teriak-teriak, mereka nangis. Ya mereka pasti ketakutan banget, takutnya si Shaver balik lagi terus tangkap mereka lagi gitu kan. Dan akhirnya saat mereka lagi lari-lari untuk cari pertolongan itulah mereka bertemu dengan sheriff. Setelah mendengar pengakuan dari Nancy dan Pamela ini, pastinya sheriff langsung memecat wakilnya itu. Gerard Shaver ditangkap atas tuduhan penyerangan dan penyiksaan. Nah biasanya sambil nunggu persidangan dimulai, tahanan tuh bakal dikasih dua pilihan, mau nunggu di penjara sampai persidangan dimulai atau mau nunggu di luar penjara. Kalau nunggu di luar penjara alias dia tetap bebas gitu ya, boleh, tapi dia harus bayar uang tebusan. Dan biasanya pilihan ini juga cuma dikasih sama tahanan-tahanan yang tuntutannya nggak terlalu berat gitu. Biasanya kalau tuntutan pembunuhan sih nggak dikasih pilihan kayak gini ya, dia harus nunggu persidangan, dia tetap dalam penjara. Tapi biasanya ini buat tahanan-tahanan tersangka yang kayak penipuan misalkan atau apalah yang nggak terlalu berat gitu pasalnya, boleh nih dikasih pilihan kayak gini. Nah dalam kasusnya Gerard Shaver ini ternyata tuntutan kepada dia tuh dianggap nggak terlalu berat mungkin ya, jadi dia dikasih pilihan itu. Akhirnya dia bayar uang tebusan sebesar $15.000 atau rupiahnya sekitar 200 jutaan sekarang ini.
dia akhirnya ya udah bayar uang tebusan terus dia bebas deh sambil nunggu persidangan dimulai. Dan persidangannya itu dijadwalkan 4 bulan kemudian, tepatnya di bulan Desember. Maaf, maksud aku bulan November, bukan bulan Desember. Di bulan November. November 1972, persidangan untuk Gerard Schaefer atas tuduhan penganiayaan pada Nancy dan Pamela dimulai. Dan dalam persidangan itu, Schaefer mendapatkan kesepakatan yang luar biasa menguntungkan banget sih menurut aku buat dia. Yaitu dia mengaku bersalah dan dia bakalan dikasih hukuman yang ringan. Jadi akhirnya dia cuma dikasih hukuman 6 bulan penjara. Menurutku itu ringan banget sih ya buat apa yang udah dia lakuin. Bukan itu aja, Schaefer juga meminta satu keringanan lagi teman-teman. Dan menurutku ini aduh, kok bisa gitu ya. Jadi Schaefer ini bilang dia mau ngurusin istrinya dulu. Dia mau mindahin istrinya ke kampung halamannya dia supaya bisa tinggal sama ibunya gitu. Nah, dia minta tolong sama hakim supaya waktu dia di penjara itu ditunda dulu gitu. Harusnya kan setelah persidangan di bulan November itu dia dinyatakan bersalah dan dia langsung masuk penjara gitu kan. Tapi Schaefer ini minta tunda dulu ya Pak Hakim gitu. Saya mau ngurusin istri saya dulu nih gitu. Dan akhirnya permintaannya dia itu dikabulin sama hakimnya. Jadi hakimnya tuh kasih waktu buat si Schaefer selama beberapa bulan. Kata dia, ya udah deh urusin dulu deh urusan kamu itu. Nanti kamu baru masuk penjara di bulan Januari. Jadi berarti ya teman-teman, dari mulai bulan Juli si Schaefer ini tertangkap, dia nggak langsung masuk penjara, dia nungguin persidangan dulu, dia gini segala macam. Ya intinya dari mulai bulan Juli sampai bulan Januari dia itu bebas, nggak dipenjara sama sekali. Dia bebas menjalani hidup kayak biasa aja. Bulan Januari baru dia masuk penjara. Dan ternyata yang hakim dan pengadilan nggak tahu, di waktu bebasnya ini Schaefer tetap melakukan hal gila lainnya. Ada 2 wanita malang lagi yang jadi korban dia teman-teman. 1 April 1973, 2 orang pria sedang masuk ke dalam hutan cari-cari sampah yang bisa didaur ulang dan dijual kembali gitu ya. Tapi mereka justru menemukan sesuatu yang mengerikan. Dan hutannya ini tuh hutan yang sama tempat Nancy dan Pamela dianiaya oleh Schaefer tadi ya teman-teman. Jadi mereka itu menemukan 2 jasad yang sudah sangat membusuk. Walaupun mereka tuh pria dewasa ya, tapi pas ngeliat itu katanya mereka langsung mual dan muntah saking bener-bener luar biasa banget kali ya bikin mualnya. Dan akhirnya mereka langsung menghubungi polisi. Detektif lokal langsung datang ke tempat kejadian untuk menginvestigasi. Jadi itu adalah jasad dari 2 wanita muda yang sudah dimutilasi dan dikubur dalam sebuah kuburan dangkal. Dan jasad itu bisa kelihatan keluar juga karena kuburannya itu digali gitu ya sama hewan-hewan yang ada di sana sampai akhirnya keluarlah itu jasadnya dan terlihat sama kedua pria tadi. Sayang karena kondisi jasadnya yang sudah sangat membusuk, nggak bisa diketahui kapan korban-korban ini meninggal atau sejak kapan jasad mereka ada di sana. Tapi ada cukup bukti untuk tahu apa penyebab mereka meninggal. Jadi tangan mereka itu ya diikat sama sobekan kain, di tulang mereka ada bekas goresan pisau, dan di ranting pohon dekat situ ada bekas seperti ikatan tali. Tim investigasi menduga kuat kalau mereka tuh diikat terus digantung di pohon itu, disiksa sampai meninggal oleh pelaku. Di sana juga ditemukan baju milik mereka. Dari hasil pencocokan gigi, 2 jasad itu diidentifikasi sebagai Susan Place 17 tahun dan Georgia Jessup 16 tahun. Setelah tahu identitas mereka, tim investigasi langsung mendatangi rumah mereka, bicara sama orang tua mereka, ngabarin tentang anaknya ini dan juga pengen cari petunjuk gitu, barangkali orang tuanya tahu sesuatu. Nah, menurut pengakuan ibunya Susan, dia terakhir kali melihat anaknya 6 bulan yang lalu, tepatnya pada September 1972. Jadi hari itu Susan dan Georgia dijemput oleh seorang pria umurnya kira-kira hampir 30 tahun dan namanya adalah Jerry Shepard. Tapi setelah itu mereka berdua nggak pernah terlihat lagi, nggak pernah pulang-pulang lagi. Pas anak-anaknya nggak pulang, pastinya ibunya Susan dan ibunya Georgia tuh mereka saling menghubungi gitu kan. Susan udah pulang belum nih, Georgia juga belum. Mereka pastinya panik dan khawatir banget. Mereka mencoba melakukan penyelidikan sendiri gitu. Mereka periksain barang-barang anaknya dan ternyata di antara barang-barangnya Georgia itu ada sebuah surat yang Georgia kirim untuk pria yang bernama Jerry Shepard itu, tapi dikembalikan ke pengirim oleh pos. Jadi mungkin alamat si Jerry Shepard ini ada masalah gitu, terus dibalikin lagi lah ke si Georgia gitu. Akhirnya orang tua mereka kan ngelihat alamat itu, udah deh kita kan nggak tahu nih anak kita kemana,
pertama kali mending kita samperin aja nih alamatnya si Jerry Shepherd ini gitu. Kita tanya sama dia, siapa tahu juga anak-anak kita ada di sana gitu. Ya jadi saat itu ibu mereka nggak berpikir macam-macam, dipikir anaknya mungkin melarikan diri, kabur dari rumah atau gimana gitulah ya, minggat lah gitu. Akhirnya mereka berdua datengin lah rumahnya si Jerry Shepherd ini. Pas mereka datang ke alamat itu, ternyata itu adalah alamat sebuah gedung apartemen, dan si Jerry Shepherd ini tinggal di sebuah apartemen. Mereka datang ke sana, ketuk-ketuk pintu apartemennya berkali-kali tapi nggak dibuka-bukain gitu ya, nggak ada yang jawab juga. Sampai akhirnya manajer apartemennya itu datengin mereka, terus nanya, ibu pada nyari siapa gitu kan. Terus dikasih tahu sama mereka, ini kita nyari seorang pria namanya Jerry Shepherd, dia tinggal di sini nih, anakku waktu itu mau kirim surat ke dia gitu kan. Terus manajer apartemennya itu kasih tahu satu info yang luar biasa ngagetin mereka pastinya. Jadi kata manajer apartemennya, ibu maaf, ini apartemen bukan miliknya Jerry Shepherd, tapi ini apartemen milik seorang pria yang bernama Gerard Schaefer, katanya gitu. Dan nggak mungkin juga kalian dibukain karena di dalamnya tuh nggak ada orang. Si Schaefer ini ditangkap sama polisi, dia sekarang lagi di penjara, dan tuduhannya itu karena penganiayaan sama 2 orang wanita katanya gitu kan. Dan wanitanya itu selamat, diceritain lah segala macam nih sama manajer apartemennya. Terus si ibu langsung, ya ampun gitu kan, jangan-jangan anaknya juga digituin nih sama si Gerard Schaefer ini. Tapi ya karena dia sudah di penjara, ya ibunya Susan dan ibunya Georgia ya nggak bisa ngelakuin apa-apa ya teman-teman. Setelah mendengar pengakuan dari ibunya Susan dan Georgia ini, pastinya tim investigasi udah yakin kalau pelakunya ya memang Gerard Schaefer, karena memang modus operandinya juga sama banget teman-teman, diikat, digantung, disiksa gitu ya. Dan hutan tempat mereka ditemukan juga sama dengan hutan area si Schaefer waktu itu menganiaya korban pertamanya yang selamat itu, si Pamela dan Nancy gitu ya. Jadi ya mereka udah yakin banget nih. Tapi mereka masih membutuhkan bukti lain untuk mengaitkan Gerard Schaefer dengan si korbannya itu gitu. Akhirnya tim investigasi nyamperin istrinya si Gerard Schaefer yang bernama Teresa. Tim investigasi ke sana, mereka ceritain semuanya sama Teresa, dan mereka juga bilang kalau mereka tuh yakin kalau Schaefer adalah pelakunya. Terus si Teresa bilang gini sama polisi, iya sih Pak, emang di bulan yang sama saat kedua gadis itu menghilang, suami saya tuh kasih saya hadiah, dan hadiahnya itu adalah sebuah tas. Tapi pas jasadnya si Susan dan Georgia ditemukan, dia langsung bilang ke saya untuk cepet-cepet buang tasnya itu gitu, buang tasnya, jangan disimpan lagi. Tapi saya belum buang. Diambilin lah tasnya sama Teresa, diliatin ke polisi, dan polisi liatin tasnya itu ke orang tuanya Susan dan Georgia. Terus ibunya Georgia bilang, iya Pak, itu punya anak saya kasih tas itu ke anak saya waktu dia ulang tahun sebagai hadiah ulang tahun gitu loh. Dan saat itu juga udah deh, polisi punya juga tuh bukti fisik yang bisa menghubungkan Gerard Schaefer ke Susan dan Georgia. Karena nggak mungkin banget ya, penjelasan yang masuk akal ya cuma dia memiliki tasnya Georgia karena ya dia membunuh Georgia dan Susan, habis itu dia simpan barangnya Georgia itu sebagai trofinya dia. Itu memang biasa sih dilakukan sama seorang pembunuh teman-teman. Jadi kayak untuk mengingatkan kejahatan yang udah dia lakuin. Menurut tim investigasi, modus operandi dipakai Schaefer sama seperti sebelumnya. Dia mengambil kepercayaan calon korbannya. Setelah korbannya itu percaya sama dia, langsunglah dibawa ke hutan, ke spot yang sudah dia persiapkan. Di sana korbannya langsung diikat, digantung, dan disiksa sampai meninggal. Setelah korbannya meninggal, Schaefer memutilasi tubuh mereka lalu menguburkan di dalam kuburan yang dangkal. 27 September 1973, persidangan untuk Gerard atas pembunuhan pada Susan dan Georgia dimulai. Gak butuh waktu lama teman-teman bagi pengadilan untuk memutuskan. Akhirnya Schaefer ini dinyatakan bersalah dan dia diberikan hukuman seumur hidup. Tapi ceritanya gak berakhir sampai di sini aja teman-teman. Hal yang bakal aku ceritain sama kalian ini bener-bener bikin aku merinding banget sih ya. Tapi sebelum aku ke hal yang bikin aku merinding itu, aku bakal ceritain dulu background dari Gerard Schaefer ini ya. Gerard John Schaefer lahir pada tanggal 25 Maret 1946 di Wisconsin, tapi dia tumbuh besar di Atlanta, Georgia. Dia adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Ayahnya itu adalah seorang pemabuk dan suka main cewek juga teman-teman, kasar dan suka gebukin si Schaefer ini. Schaefer itu memang gak akur ya sama ayahnya. Dia selalu merasa kalau ibu dan ayahnya itu lebih menyayangi saudara perempuan
perempuannya daripada dia. Bahkan Sheffer tuh sering menyebut dirinya sendiri sebagai anak yang tidak diharapkan. Jadi ayahnya Sheffer itu adalah orang yang kasar. Kalau Sheffer buat salah, pasti dikasih hukuman fisik, dipukulin gitu ya, dipermalukan segala macam. Tapi kebalikannya, kalau sama saudara perempuannya, ayahnya tuh nggak pernah main kasar, nggak pernah main tangan. Jadi menurut Sheffer, ayahnya tuh lebih sayang sama saudara perempuannya ketimbang dia. Dan ibunya Sheffer juga nggak pernah belain dia, makanya dia juga kesel juga sama ibunya. Sheffer dan keluarganya pindah ke area Florida pada tahun 1960. Saat itu Sheffer berumur 14 tahun, tapi sayangnya nggak lama pindah ke sana orang tuanya bercerai. Makin kacau deh tuh masa kecilnya Sheffer ini. Nah dari kecil Sheffer ini memang sudah bermasalah ya teman-teman. Pas kecil tuh dia suka banget nyolong atau ngambilin celana dalam wanita gitu ya. Terus habis itu dibawa celana dalamnya itu, dia pergi ke hutan. Nah di hutan itu dipakai sama dia celana dalamnya. Terus dia bakal ikat kakinya sendiri, dia bakal nyakitin dirinya sendiri sambil dia melakukan masturbasi. Jadi dia emang terangsang kalau misalkan melihat atau melakukan hal-hal yang sadis. Di umur 14 tahun, Sheffer pacaran dengan temannya yang bernama Cindy. Mereka berhubungan selama 3 tahun dan selama berhubungan itu ya, mereka tuh menjalani hubungan yang nggak biasa banget, teman-teman. Jadi mereka tuh sering banget melakukan role play, pura-puraan gitu loh. Kalau mereka mau berhubungan seksual, mereka harus pura-pura. Jadi si Sheffer ini pura-pura mau memperkosa Cindy. Dia bakal ngerobek bajunya Cindy ya, terus baru deh mereka melakukan hubungan intim. Jadi ya begitulah hubungannya. 1967 dia mendapat gelar di jurusan bisnis administrasi. 1968 dia kuliah di Universitas Atlanta dan mendapatkan izin untuk menjadi guru. Setahun kemudian dia dapat kerja sebagai guru di sebuah SMA, tapi nggak bertahan lama ya teman-teman. Cuma sebentar kerja di sana dia langsung dipecat. Karena menurut kepala sekolah, aku kutip dari omongannya kepala sekolah ini, dia melakukan hal yang sangat-sangat tidak pantas. Nggak dijelasin juga sih detailnya itu apa ya yang si Sheffer lakukan gitu, tapi pokoknya dibilang nggak pantas banget, terus akhirnya dia dipecat deh. Dia juga sempat mau jadi pendeta Katolik tapi ditolak. Pada tahun 1968 itu juga dia menikah dengan istri pertamanya, tapi pernikahan mereka ini cuma bertahan selama 2 tahun. Akhirnya si istri itu menggugat cerai Sheffer karena dia udah nggak tahan lagi sama kekerasan yang diterima dari Sheffer. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1971, Sheffer menikah lagi dengan istri keduanya yang bernama Teresa Dean. Saat itulah dia mulai mengejar karirnya sebagai polisi. Awalnya dia tuh jadi petugas polisi di Atlanta, tapi nggak lama jadi petugas polisi di sana dia juga dipecat teman-teman, karena ketahuan ngambil info kontak-kontaknya wanita-wanita pelanggar gitu ya. Terus diteleponin sama dia, diajakin kencan, didatengin alamat rumahnya, terus diajakin kencan kayak gitu. Ngeri banget kan ya. Akhirnya dia dipecat deh dari sana. Setelah dipecat itu, Sheffer dan istrinya pindah ke area Florida dan dia juga melamar untuk menjadi anggota polisi lagi di Florida. Dan aku juga nggak tahu ya, sebelumnya kan dia riwayatnya itu udah jelek gitu ya, tapi kok bisa diterima jadi petugas polisi di sana, bahkan menjadi wakil sheriff gitu kan di sana. Aku juga nggak ngerti, mungkin pada waktu itu data-datanya itu belum terpusat ya teman-teman. Jadi kalau satu kota ya udah data untuk satu kota itu aja, nggak bisa nyambung ke kota lain mungkin ya. Makanya pas dia pindah kota dia bisa jadi anggota polisi lagi gitu kan di sana, bahkan jadi wakil sheriff. Oke, lanjut lagi ke ceritanya ya teman-teman. Nah saat itu kan Sheffer sudah diberikan hukuman seumur hidup atas pembunuhan pada Susan dan Georgia. Tapi tim investigasi detektif yang menangani kasusnya Sheffer ini, dia merasa kalau dia belum mengetahui semuanya gitu. Mereka masih harus mencari lebih jauh lagi karena dari keunikan pembunuhan yang dilakukan oleh Sheffer ini terlihat jelas ya kalau dia itu bukan melakukan pembunuhan untuk pertama kalinya. Kenapa? Karena itu udah terlihat sangat berpengalaman, pembunuhannya rapi, dia juga punya kemampuan. Jadi nggak mungkin banget kalau Sheffer ini baru membunuh 2 wanita aja. Ini kayak terlihat tuh si Sheffer udah banyak berlatih gitu ya, udah banyak ngelakuin hal ini, makanya dia udah tahu banget apa yang dia lakuin. Langsung lah mereka cari-cari petunjuk, mereka langsung menyelidiki kasus-kasus orang hilang yang belum solve gitu ya, yang ada di seluruh Florida. Nah mereka mengetahui kalau sebelum Sheffer dipenjara pada Januari 1973 itu, Sheffer memindahkan semua barang-barang pribadinya ke rumah ibunya. Langsung lah tim investigasi samperin ke sana dan mereka mau cek barang-barang pribadinya Sheffer gitu kan, barangkali aja ada petunjuk. Dan luar biasa banget teman-teman, pas mereka kesana banyak banget hal-hal mengejutkan yang mereka temuin. Di antaranya mereka menemukan sebuah kardus, dan di dalam kardus itu berisi cerita-cerita, gambar-gambar yang dibuat sendiri oleh Sheffer.
Aduh, ceritanya itu bener-bener sadis banget teman-teman. Gambar-gambarnya juga mengerikan banget. Intinya itu ya kayak pembunuhan dan penyiksaan pada wanita. Apa yang terjadi sama wanita-wanita di cerita itu persis banget dengan apa yang dialami oleh Susan dan Georgia, teman-teman. Jadi ya tim investigasi saat melihat dan membaca cerita itu, lihat gambar-gambarnya, mereka tuh kayak punya dugaan kalau jangan-jangan ini tuh bukan sekedar cerita, tapi setelah si Sheffer ini membunuh, dia menuangkan semua yang sudah dilakukan itu ke sebuah cerita. Jadi kayak penggambaran atas kejahatan apa yang sudah dia lakuin gitu. Terus polisi juga menemukan sebuah box kayu dan di dalamnya itu ada banyak banget barang-barang pribadi wanita. Mulai dari tas, sepatu, perhiasan. Perhiasan itu juga banyak ya, mulai dari cincin, anting, kalung, gelang, bros. Dan itu semua nggak tahu punya siapa, dan nggak tahu juga kenapa Sheffer mengumpulkan semua barang-barang pribadi itu, karena itu semua bukan punya istrinya ataupun ibunya. Setelah melakukan penyelidikan awal, baru penyelidikan awal ya teman-teman, ternyata 7 perhiasan diantaranya itu milik 7 wanita yang menghilang di area Florida dalam 4 tahun belakangan. Nah, mendengar hal ini, polisi-polisi dari berbagai macam daerah yang ada di Florida langsung telepon tim investigasi. Mereka tanya, di daerahku ada wanita hilang nih, namanya ini. Kira-kira ini pelakunya si Sheffer bukan? Di sana ada barang-barang milik dia nggak? Segala macam. Dan akhirnya semakin banyak barang-barang yang ada di sana ketahuan itu punya siapa aja gitu kan. Sampai seenggaknya punya 30 wanita, teman-teman. 30 orang. Tapi yang bikin gregetnya, walaupun bukti-bukti itu sudah banyak ditemukan sama polisi yang bisa menghubungkan Sheffer dengan beberapa wanita yang menghilang begitu aja, tapi mereka tuh nggak punya jasad gitu kan, nggak ada jasadnya. Kalau nggak ada jasad, ya nggak bisa ada kasus. Akhirnya polisi ya nggak bisa menuntut Sheffer atas kasus-kasus hilangnya wanita ini, teman-teman. Kecuali ada pengakuan langsung dari Sheffernya. Sampai akhirnya 16 tahun kemudian, tim investigasi mendapatkan satu harapan. Februari 1989, Sheffer mendapatkan surat dari seorang penulis bernama Sandra London. Dia tertarik banget untuk membuat buku tentang Sheffer. Katanya dia tuh pengen tahu apa sih yang ada di balik pikiran seorang pembunuh. Dan Sheffer setuju. Nah, Sandra ini bukanlah orang yang baru dikenal oleh Sheffer ya teman-teman. Jadi ternyata Sandra London ini adalah mantan pacar Sheffer pas SMA. Mereka pacaran pada tahun 1964. Saat itu Sandra berumur 17 tahun dan Sheffer 18 tahun. Dan menurut Sandra, Sheffer saat itu terlihat seperti cowok idaman banget. Karena dia tampan, dia tinggi, punya mata biru yang bagus banget, yang indah. Dan dia juga sangat-sangat jago bersosialisasi. Ya pokoknya berkarisma banget gitu lah ya. Dia juga baik dan gak pernah kasarin Sandra. Tapi memang Sandra ini juga sudah melihat ada tanda-tanda kekerasan gitu di dalam diri pacarnya ini. Suatu hari, Sheffer itu pernah marah banget sama seorang gadis di seberang rumahnya yang bernama Lee Henline. Itu tetangganya dia kan. Nah, si Sheffer ini merasa kalau Lee itu coba goda-godain dia. Karena setiap si Lee ini ganti baju, dia gak pernah tutup hordengnya. Dan si Sheffer merasa Lee itu sengaja melakukan itu supaya Sheffer bisa melihat dia pas lagi ganti baju gitu loh. Dan si Sheffer sempat ngomong nih depan Sandra, tuh lihat tuh katanya, dia sengaja tuh nggak tutup hordengnya biar aku bisa lihat, aku bakal menghentikan semua itu, lihat aja nanti, katanya si Sheffer gitu. Dan menurut Sandra, dia nggak bakal bisa melupakan ekspresinya Sheffer hari itu karena Sheffer tuh benar-benar terlihat marah dan emosi banget. Menurut ahli psikologi dan tim investigasi, Sheffer ini memang memisahkan wanita jadi 2 golongan teman-teman, yaitu virgin dan whores atau yang suci dan yang murahan. Jadi wanita manapun yang melakukan kesalahan di mata dia, melakukan sesuatu hal yang nggak baik gitu ya di matanya Sheffer, ya itu udah dicap sebagai wanita murahan dan wanita itu pantas untuk disiksa dan dibunuh. Dan Lee Henline adalah salah satu wanita yang dianggap murahan sama Sheffer. Dan dia ini ya, kalian tahu, menghilang tiba-tiba di tahun 1969. Nah, yang mengejutkannya lagi nih teman-teman, salah satu dari barang-barang wanita yang disimpan oleh Sheffer adalah kalung milik Lee. Ayo, coba deh, ngapain juga si Sheffer ini nyimpen kalungnya si Lee ya teman-teman. Dia nggak temenan gitu sama si Lee. Yang ada dia kesel. Ditemuin lah di barang-barang wanita yang disimpan sama Sheffer. Mencurigakan banget kan. Dan emang saat itu tim investigasi udah kayak menduga banget kalau si Sheffer ini ya ada hubungannya, pelakunya bahkan yang menculik dan membunuh
silly. Polisi gagal menemukan petunjuk apapun tentang hilangnya Lee Handline ini sampai akhirnya 9 tahun kemudian jasad atau sisa-sisa jasadnya Lee ini ditemukan di sebuah kanal. Dan kalau memang benar Shaffer lah yang membunuh Lee, berarti dia sudah mulai membunuh sebelum dia menjadi petugas polisi, teman-teman. Shaffer mulai buat cerita-cerita sadis di dalam penjara. Dia bikin cerita, dikirimin ke Sandra, dikasih ke Sandra, dan itu sama Sandra tuh dikumpulin gitu ya untuk dijadikan sebuah buku. Dan bener-bener ya, Shaffer ini kan sudah pernah jadi polisi kali ya teman-teman. Jadi dia tahu, dia tuh menceritakannya dengan sangat hati-hati. Ceritanya mah itu kayak cerita fiksi aja, cuma buatan dia aja. Tapi detailnya itu sama persis dengan yang menimpa Susan dan Georgia gitu loh, dengan pembunuhannya mereka. Pas bukunya jadi, terus dipublish, tim investigasi langsung baca lah bukunya itu kan. Mereka baca secara detail, siapa tahu ada kata-katanya si Shaffer ini yang bisa dipakai untuk mendakwa dia. Tapi ternyata ya Shaffer hati-hati banget, jadi nggak ada satupun yang bisa mereka pakai untuk mendakwa Shaffer. Shaffer ngakunya itu cuma cerita fiksi belaka, dan polisi juga nggak punya bukti untuk menghubungkan Shaffer dengan tempat kejadian ataupun jasad-jasadnya juga nggak ditemuin. Jadi ya udah gondok banget tuh pasti petugas polisi saat itu, bener-bener frustasi banget gitu ya, gregetan lah pastinya, udah tinggal nangkep aja cuma susah banget gitu dapet buktinya. Nah lama-lama nih ya kan, karena kesombongan di dalam dirinya Shaffer, dia mulai ceroboh nih teman-teman. Dia mulai kirimin surat-surat ke Sandra, tapi isinya itu adalah kayak semacam pengakuan. Dia mengaku waktu kecil katanya suka bunuh-bunuhin hewan, dia suka banget berhubungan seksual sama hewan-hewan yang sudah mati. Gila banget ya. Dia juga mengaku sudah mulai membunuh wanita sebelum pacaran dengan Sandra. Bahkan dalam salah satu suratnya, Shaffer ini mengaku sudah membunuh remaja berumur 14 tahun yang bernama Mary Briscoe dan Elsie Farmer. Dua remaja ini juga menghilang, terakhir terlihat pada tanggal 23 Oktober 1972, sampai akhirnya sisa-sisa jasad mereka ditemukan 3 bulan kemudian. Dan kalian tahu, bros milik Mary Briscoe ini itu memang ditemukan di antara barang-barang wanita yang disimpan oleh Shaffer, teman-teman. Bahkan Shaffer ini mengaku ke Sandra kalau dia sudah membunuh sekitar 80-100 wanita. Setelah membaca surat-surat dari Shaffer ini, Sandra sadar kalau ini adalah surat-surat yang harus dia serahkan ke polisi, karena dia berharap mungkin ada beberapa kasus yang nggak bisa solve dalam waktu yang lama, akhirnya bisa solve juga gitu kan. Dan bener aja, setelah membaca surat-surat dari Shaffer ini, mereka berhasil membuka kembali 3 kasus. Detektifnya tuh berniat mau samperin Shaffer ke penjara, terus konfrontasi dia, tanya langsung sama dia gitu ya, dimana dia membuang atau menyimpan jasadnya wanita-wanita itu. Dan pastinya ini bisa menjadi suatu kayak memberi ketenangan lah buat keluarga korban gitu kan. Akhirnya mereka tahu kalau anaknya, adiknya itu memang udah gak mungkin pulang ke rumah, udah ada kepastian lah di hati mereka. Karena memang kebanyakan ya kalau misalkan ada anak hilang, seorang ibu itu pasti masih punya harapan kalau anaknya itu masih hidup selama dia belum menemukan jasad anaknya gitu loh. Dan kayaknya membantu banget kan buat keluarga korban kalau sampai ketemu gitu kan jasadnya. Mereka sudah atur jadwal tuh sama pihak penjara untuk nanti menginterview si Shaffer ini gitu. Tapi beberapa hari sebelum mereka melakukan interview itu, harapan mereka hancur semuanya, teman-teman. Pada tanggal 3 Desember 1995, mereka dapat kabar kalau Gerard Shaffer ditemukan meninggal di dalam penjara. Dia dibunuh oleh teman satu selnya karena ketahuan berkhianat, jadi pengadu gitu. Masing-masing matanya itu ditusuk sebanyak 18 kali dan mulutnya itu disayat gitu ya, dari kuping kanan sampai ke kuping kiri. Ih, serem banget. Pesannya adalah pengkhianat nggak akan bisa melihat, pengkhianat nggak akan bisa bicara, dan pengkhianat pantas mati. Jadi ya harapan tim investigasi untuk bisa memberi kayak penutupan gitu ya buat keluarga korban, menemukan jasad korban-korban yang sudah dibunuh oleh Shaffer, itu nggak terwujud, teman-teman. Oke, itu dia teman-teman kasus kita kali ini. Waktu pertama kali Gerard Shaffer jadi seorang wakil sheriff di Martin County, Florida, dia terlihat seperti seorang petugas polisi yang sangat-sangat meyakinkan ya teman-teman, yang kayak teladan banget gitu. Dia baik, dia tampan, dia ramah, dia berdedikasi, masih muda pula, tapi ternyata ada rahasia yang sangat-sangat gelap di dalam dirinya. Walaupun dia cuma didakwa atas 2 pembunuhan, tapi seperti yang udah kalian dengar tadi ya, dia diduga sudah membunuh lebih dari 30 orang, atau ya seenggaknya 30 wanita, teman-teman. Dan nanti di akhir video aku bakal taruh beberapa nama-nama wanita yang diduga menjadi korbannya Shaffer ini.
Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus ini. Dan menurut kalian bener gak sih Sheffer membunuh banyak wanita kayak gitu, atau dia mau menyombongkan dirinya aja? Menurut kalian kalau memang itu gak bener, kenapa juga dia menyimpan barang-barang pribadi milik wanita-wanita itu? Nah, coba ya tulis ya apa pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga ya. Dan untuk kalian yang mau request, silahkan DM aku ke Instagram hanifastori92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.